Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajiati, tim 1915 1030 1023 akan melakukan tutorial pembuatan peta NDVI atau indeks kerapatan vegetasi. Untuk langkah pertama, kita buka ArcMap. Setelah itu, menentukan titik koordinat dengan klik player, kemudian properties, cari WGS 1984 UTM Zone 49S, kemudian apply dan OK. Setelah itu, masukkan data raster dengan cara add data atau langsung drag dari folder. Di sini dipilih B1 sampai B6. Maka tampilannya akan seperti ini. Pada layar dapat dikecilkan. Nah, setelah itu ke menu search. Kita ketik composite pen. Pilih composite pen. Nah, kemudian masukkan satu persatu dari B1 hingga B6. Kemudian pilih folder tempat untuk menyimpan. Beri nama composite. Kemudian save. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ada 3 pen. Setelah itu dapat di OK. Tunggu agak lama. Untuk yang B1 sampai B6 bisa dihapus dengan cara di blok, kemudian klik kanan, remove. Setelah itu, memasukkan data kecamatan dan desa. Seperti tadi, bisa di add data atau di drag langsung. Di sini memakai data kecamatan dan desa Kabupaten Jember. Perbesar peta untuk memudahkan memilih desa yang akan diidentifikasi. Dapat menggunakan identifikasi untuk menentukan desa. Di sini saya memilih Desa Curahsakir, Kecamatan Tempurjo. Select voucher, kemudian letakkan kursor pada desa. Setelah itu klik Windows, Image Analytics, klik Composite, kemudian di clip. Setelah clip terletak pada processing. Setelah itu, klik NDVI pada processing.
Sebelumnya untuk klip itu bisa dilihat di pojok kiri atas untuk red band 4, infrared 5, dan scientific output dicentang. Kemudian Arch Toolbook, pilih Spatial Analysis Tool, kemudian pilih Reclass. Dan pilih Reclassify. Klik 2 kali. Kemudian pada input raster, kita klik tanda segitiga ke bawah dan NDVI klik Composite. Akan keluar data mengenai vegetasi. Nah, di sini kita akan menentukan kelasnya itu ada 3. Tentukan 3 kelas. Kemudian pada break values, di situ kita dapat samakan dengan nilai NDVI yang memang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk metodenya kita ganti manual. Langsung saja ditentukan di sini saya menggunakan batas bawah. Setelah itu oke. Output raster untuk menyimpan data dapat dipilih tempat untuk menyimpan data. Diberikan nama terlebih dahulu, yaitu reclass.tif. Kemudian save dan oke. Nah, akan muncul seperti ini. Tanda 0 itu dapat dihilangkan. Kemudian untuk warnanya dapat diganti sendiri. Add values dan remove. Setelah itu dapat di oke. Jika ada yang sama itu terjadi kesalahan dapat dihapus. Seperti angka 3, langsung di remove. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu ke open attribute tabel. Add field, untuk name-nya keterangan dan type-nya kita ganti menjadi teks. Setelah itu oke. Di sini kita akan menamai dari masing-masing kelas. Untuk yang pertama, saya memilih tinggi, sedang, rendah secara berurutan. Lalu dapat diketik, kita bisa memulai dengan stop editing. Kemudian saat sudah selesai, kita bisa mengakhirinya dengan stop editing. Di simbologi. Menentukan page and print setup. Untuk selanjutnya kita menggunakan kertas ukuran A3. Dan untuk orientationnya kita bisa menyesuaikan dengan bentuk daerah atau desa yang kita pilih. Di sini saya menggunakan landscape. Kemudian bisa di oke. Untuk garisnya dapat disesuaikan dan besarnya peta kita dapat atur. Dengan cara menggunakan zoom.
Nah, di sini saya sudah mengganti warna dari peta yang saya gunakan. Nah, di sini untuk membuat gridnya di data frame properties, kemudian di grid untuk mencari data frame properties itu dengan cara diklik di petanya, klik kanan gridnya itu vertical delete map yang paling atas, kemudian next. Nah, di sini untuk menitnya saya menggunakan 1 menit 30 second untuk length dan latitude-nya. Kemudian next. Dan kalau sudah finish. Nah, jika sudah di-apply, akan muncul garis pada peta. Untuk mengubahnya, kita menggunakan yang style vertical itu agar tulisannya itu tidak keluar dari garis bantu. Kita tulisannya itu mendatar. Kemudian untuk mengaturnya ada di properties. Untuk interval kita ganti juga sama 1 menit 30 detik. Untuk interval y-axis dan x-axis. Kemudian oke. Okay. Dan juga ada lainnya itu staging juga sama. Kita atur color menjadi abu-abu agak kehitaman. Nah, apabila sudah, kita klik OK. Kemudian untuk LED-nya sama, warnanya kita ganti menjadi warna abu agak kehitaman. Do not show line or text untuk menghilangkan garis-garis pada kotak petanya. Tidak jadi yang tengah, gunakan yang tengah saja. Kemudian untuk label, tadi sudah kita atur dengan pilih yang tengah. Nah, ini untuk milih warnanya sama, kita ganti semua menjadi abu tua. Tadi menggantinya di properties. Untuk akses juga sama, warna garisnya diganti. Nah, setelah itu oke dan selesai. Tampilan peta akan seperti ini. Untuk mengatur skalanya, saya menggunakan skala skala 1:45. Kita bisa perbesar garisnya. Kemudian untuk di sisi kanannya diberikan space untuk keterangan peta. Garis bantu kita sesuaikan. Untuk nomor atau angka yang ada pada samping peta itu tidak boleh melewati dari garis bantu. Nah, ini gunakan untuk memberikan kotak pada peta. Kemudian klik kanan untuk menghilangkan warna, properties, fill color kita gunakan no color. Oke. Ini saya mengatur garis bantu untuk keterangan pada peta agar hasilnya lebih rapi.
Nah, kemudian berikan rectangle untuk memberikan garis, sama seperti pada peta sebelumnya. Untuk itu sama, klik kanan properties dan fill color, kita pilih no color. Kemudian oke. Nah, di sini yang pertama dibuat itu yaitu judul pada peta menggunakan teks. Klik dan berikan judul sesuai dengan peta dan nama desa serta kecamatan. Di sini saya menulis peta NDVI. Setelah itu untuk ukuran font dan jenis font kita dapat memilih sesuai dengan keinginan. Kemudian dapat disesuaikan. Kita juga memberikan rectangle atau garis untuk judul peta. Kemudian bisa klik insert, lalu pilih arah mata angin. Nah, untuk arah mata angin atau not allow selector, kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Untuk besar kecilnya bisa kita atur sendiri sesuai kebutuhan. Kemudian masukkan juga skala. Nah, skalanya itu ada skala bar dan skala yang teks. Untuk skala bar juga kita bisa memilih sendiri modelnya, tinggal disesuaikan. Nah, ini untuk label kita gunakan meter, bisa meter juga, bisa kilometer, sesuai dengan yang diinginkan atau kebutuhan. Nah, untuk yang tulisan meternya itu bisa diletakkan di atas atau bawah agar lebih rapi. Kemudian memilih skala yang teks. Untuk susunannya bisa terserah dengan yang pembuat peta, yang penting rapi. Nah, kemudian masukkan legenda atau keterangan pada peta. Nah, di sini yang dimasukkan yaitu reclassive atau keterangan untuk kerapatan vegetasinya. Nah, maka sudah tercantum untuk legenda atau keterangan dari warna kerapatan vegetasi desa Curah Takyar. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk legendanya tulisannya dihilangkan atau tidak. Kemudian yang lainnya juga diatur dan hanya keterangan saja. Itu tinggal dihapus saja. Kemudian untuk yang arah mata angin dan skala teks dan bar bisa dibuat kotak juga dengan rectangle seperti tadi.
Nah, di samping keterangan kita bisa masukkan data frame, di insert, kemudian klik data frame. Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan. Nah, kita atur besar kecilnya data frame supaya lebih rapi. Dapat digunakan garis bantu juga. Jika sudah selesai, klik kanan data frame di pada layers, kemudian add data, masukkan data kecamatan dan desa yang sebelumnya sudah dimasukkan. Bisa mencari pada file atau folder tempat data kecamatan dan desa sebelumnya, yaitu kecamatan dan batas desa Kabupaten Jember. Nah, pada folder kita bisa klik kemudian OK. Nah, di sini sudah terlihat kecamatan dan desa SAP. Kita bisa masukkan atau add data dan klik add. Nah, akan muncul peta batas kecamatan dan desa Kabupaten Jember. Kemudian klik kanan pada layar lagi, new data frame, kemudian pilih extend indicator, dan pada layar kemudian klik tanda panah. Jika sudah berpindah, kemudian klik OK untuk membuat kotak merah yang menunjukkan di mana letak desa yang kita pilih. Nah, kemudian untuk di bawahnya bisa dimasukkan identitas. Di sini menggunakan logo dan serta nama pembuat peta. Nah, seperti tadi untuk menggunakan garis bantu. Untuk select picture itu ada di insert. Bisa masukkan logo UNED, Universitas Jember. Di insert, kemudian di picture. Pilih logonya, kemudian OK. Jika sudah, untuk besar kecilnya logo bisa diatur. Setelah itu masukkan teks untuk menulis nama. Di sini saya menuliskan nama, NIM, prodi, fakultas, serta universitas. Untuk letak fontnya bisa diatur, besar dan kecilnya font juga dapat diatur. Kemudian seperti sebelumnya diberikan rectangle atau kotak agar lebih rapi. Setelah itu yang paling bawah kita gunakan untuk sumber dari peta. Sumber data yang digunakan untuk pembuatan peta.
bisa menggunakan teks, kemudian ketik sumber. Nah, yang kita gunakan itu sumbernya dari Lancet Oli 8-. Dapat disesuaikan seperti sebelumnya. Kemudian diberikan kotak juga. Tentunya diatur dulu besarnya font agar terlihat dengan jelas. Kemudian rectangle dan diberikan kotak. Nah, maka peta sudah selesai dibuat. Untuk kelebihannya bisa diatur sendiri. Tata letak dan ukuran bisa disesuaikan. Penggunaan garis bantu ini sangat membantu dalam pembuatan peta. Pekerjaan yang dihasilkan lebih rapi. Nah, untuk kotaknya ini akan menyesuaikan otomatis dengan garis bantu yang telah kita buat. Setelah itu bisa disimpan di file di export map. Nah, kemudian kita pilih foldernya dan beri nama filenya. Peta.jpg. Untuk tipenya bisa pilih sendiri, tapi sini saya menggunakan JPG. Kemudian bisa di save. Nah, jika sudah tersave maka peta juga sudah tersimpan.